Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini episode ke-15 kayaknya, kalau nggak salah gue udah lupa. Dan mungkin ini agak terlambat juga gue update, karena seharusnya gue review match itu di hari Senin. Dan gue baru sempat bikin video ini di hari Selasa. Mungkin ya sekalian ada beberapa sedikit update aja sih mungkin ya. Dan nggak akan gue bahas terlalu banyak mengenai review pertandingan di minggu kemarin. So, gue juga paling akan bahas pertandingan yang akan berlangsung mulai nanti malam dan besok itu untuk UEFA Champions League. So, mari kita bahas dulu pertandingan di minggu kemarin yaitu antara Newcastle lawan Arsenal. Ini mengecewakan banget buat gue, Arsenal kalah 1-0 dan itu nunjukin bahwa Arsenal memang masih cukup kesulitan di musim ini secara mental lagi, terus juga dari sisi lini serang itu benar-benar fakta banget lah men ya. Kalau misalkan kita lihat ya kehilangan Odegaard itu mulai kerasa sih sekarang, mulai shaky gitu ya. Kalau misalkan terus-terusan ngandelin Trossard, akhirnya ya Trossard juga up and down gitu, nggak konsisten, kadang bagus kadang enggak. Terus ya Saka sendirian itu agak berat juga gitu ya. Memang nggak ada Martin Odegaard, benar-benar kerasa di tim ini. Nggak ada sama sekali creative playmaker yang bisa dimainkan untuk menggantikan Odegaard, sehingga ya miskin kreativitas. Dan gua rasa nggak terlalu banyak peluang juga gitu ya Arsenal melawan Newcastle, selain dari memang Newcastle yang cukup mainnya kenceng banget dan efektif meskipun satu gol gitu ya, Alexander Isak. Tapi gue nggak ngelihat bahwa Arsenal ini cukup bagus di pertandingan itu. Terbukti hanya satu shot on target selama pertandingan itu berlangsung dari total 10 shot. Nah, ini gue rasa harus jadi perhatian buat Arteta sih sebenarnya. Perhatian buat Arteta di mana kondisinya sendiri yang memang dengan PD-nya gitu ya. Di awal musim dia bilang dia nggak butuh striker dan justru malah nambahin Calafiori. Terus juga ya pemain yang punya naluri jauh lebih bertahan gitu. Dan padahal ya seharusnya Arsenal butuh striker yang benar-benar mumpuni. Ya meskipun Havertz juga lumayan oke, tapi itu nggak cukup gitu, karena kita memang butuh striker yang lebih tajam gitu, mengingat dari pemain-pemain yang dia beli selama masa kepemimpinannya ini mungkin kurang lebih udah mau 5 tahun ya Arteta handle Arsenal. Dan gue nggak ngeliat ada progres yang cukup bagus dengan 700 juta euro kalau nggak salah yang udah dia keluarkan selama kepemimpinan dia di Arsenal, tapi belum menghasilkan apapun, hanya menghasilkan satu trofi FA Cup. Ini perlu dievaluasi sih menurut gue. Gue sebagai fans Arsenal gitu ya, ngerasa bahwa ini seharusnya bisa coba dievaluasi dan apakah masih layak untuk Arteta itu dipertahankan. Kalau gue sih oke, kasih benefit of the doubt aja dulu gitu ya sampai akhir musim, akan seperti apa dia, terlepas dari ya mungkin gue mau nambahin juga, terlepas dari Edu Gaspar yang infonya itu resign gitu ya, yang udah fix resign dari Arsenal sebagai sport director, yang dimana dia selama ini tuh kelihatan klop banget sama Arteta gitu. Nah, untuk fungsinya Edu sendiri kan ngedatengin pemain-pemain ya, ya contohnya mungkin kalau misalkan pemain-pemain yang oke, kita tahu lah Declan Rice, terus juga ada Kai Havertz mungkin itu cukup oke, terus ngedatengin Calafiori, Timber, dan yang lain-lain lah yang cukup oke. Tapi kebanyakan pemain-pemain yang dia datangkan itu juga nggak cukup bagus dan justru lebih flop, bahkan tidak punya nilai jual lagi ketika memang akan dilego ya. Harapan gue sih nanti penggantinya akan jauh lebih baik dan benar-benar bisa memenuhi kekurangan dari timnya Arteta ini sih. Gue masih 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 bisa berharap gitu ya, masih berharap Arteta nanti akan memperbaiki tim ini, terutama dari sisi lini belakang. So gue nggak kaget Arsenal bisa kalah lawan Newcastle gitu ya, mengingat di musim lalu pun Arsenal kesulitan lawan Newcastle, ditambah sekarang yang gue lihat penampilan yang cukup shaky, terus juga tanpa Odegaard gitu ya. Once Sakanya itu juga off days, sehingga ya ini yang didapat gitu. Jadi ini pelajaran yang cukup berharga untuk Arsenal, terutama buat Arteta. Gua harap sih dia bisa sadar bahwa Arsenal ini butuh striker sih gitu. Jadi kita lihat nanti. Dan
sebesar apa pengaruh Edu Gaspar yang resign? Gua rasa sih mungkin dipecat kali ya. Gak tahu resign atau dipecat terhadap pemilihan pemain yang akan datang di bursa transfer di Januari nanti. Jadi gue cukup penasaran nih siapa penggantinya dan apakah impactnya positif atau negatif untuk Arsenal nantinya. Jadi patut kita tunggu sih. Berikutnya ada City yang kalah dari Bournemouth. Ya kita tahu lah Bournemouth itu cukup bagus apalagi main di kandang, dan Arsenal pun kalah di beberapa musim lalu juga ketika memang dia baru promosi dari Championship gitu ya. Liverpool sempat kalah di Bournemouth, di kandangnya Bournemouth, karena mereka tuh jago lah di kandang itu, mereka tuh jago, tapi kalau misalkan main di tandang ya Bournemouth is Bournemouth. So kalau ngelihat ya secara mentality City terus-terusan menyerang gitu ya, ketika ketinggalan gitu, meskipun ya memang hasilnya tetap kalah gitu ya, karena Bournemouth cukup kuat, ditambah lagi tadi yang gue bilang bahwa faktor dia main di kandang ini cukup cukup berpengaruh gitu ya untuk Bournemouth. Jadi gue sedikit kaget sebenarnya Manchester City kalah, cuman ya ini kan cuman satu pertandingan gitu ya, dan gue senang City kehilangan 1 poin, 3 poin gitu ya. Karena memang sejauh ini kan belum kalah, akhirnya kalah juga. Jadi untuk perburuan gelar jadi lebih lebih menarik gitu ya. Harapan gue sih Liverpool, Manchester City dan Arsenal masih bisa tetap bersaing sampai akhir musim, itu akan seperti apa. Jadi ya kita lihat nanti juga lah ya untuk selanjutnya perburuan gelar juara di Premier League ini akan seperti apa. Nah, berikutnya kita bahas lagi tim papan atas yang sekarang lagi memuncaki klasemen, yaitu Liverpool gitu ya. Liverpool kemarin menang lawan Brighton 2-1 meskipun sempat ketinggalan di babak pertama itu 1-0 gitu ya. Berkat golnya Ferdi Kadioglu, itu bek kirinya dari Brighton. Nah, kalau gue lihat permainan ini ya memang masih cukup inkonsisten gitu ya dalam satu pertandingan gitu, karena sering gue lihat Liverpool ini adalah telat panas gitu di startnya. Di babak pertama biasanya memang agak sedikit kesulitan melawan tim-tim lawannya, tapi setelah di babak kedua mereka bisa merubah dan melakukan adaptasi gitu. Nah ini cukup cerdik Arne Slot, tapi yang gue lihat banyak pemain yang off day gitu di pertandingan ini, dan beruntungnya Liverpool itu punya Salah gitu. Dia selalu bisa menjadi pembeda di setiap pertandingan, terutama ketika memang dibutuhkan kreativitasnya dia, keberanian dia, dan juga apa ya, skill dia untuk bisa memberikan perbedaan gitu ya di timnya, itu cukup kerasa banget gitu. Bahkan ini pemain mampu buat ngegendong satu tim Liverpool gitu dari musim ke musim, dan itu masih konsisten sampai sekarang gitu ya. Nah, inilah pemain-pemain yang seperti ini yang dibutuhkan oleh Arsenal. Pemain-pemain yang seperti Salah lah gitu, yang memang bisa memberikan pembeda gitu di setiap pertandingan ketika satu tim itu off day gitu. Nah, kemarin juga sebenarnya Liverpool nggak bagus-bagus amat gitu ya, tapi memang faktor Salah yang memang selalu bisa ngasih pembeda yang akhirnya bisa bikin Liverpool ini menang di pertandingan melawan Brighton sih. Nah, yang terakhir mungkin gue bahas MU lawan Chelsea gitu ya, karena ini adalah pertandingan besar di minggu kemarin. MU lawan Chelsea gue full nonton karena ya gue pengen tahu gitu ya progresnya seperti apa di handle oleh Nistelrooy, dan mungkin kedepannya akan kayak gimana ketika bermain sama Ruben Amorim sebenarnya. Dan jujur ya, sebenarnya gue nontonnya itu cukup banyak ketawa sih gue ngelihatnya, asli. Dua-duanya bermain jelek banget, sering banget salah passing gitu kedua tim ini, dan ini low quality match sih jujur aja gitu. Ini sangat disayangkan gitu. Terus juga gue yang berharap bahwa Chelsea itu bisa memainkan sepak bola yang cukup bagus gitu ya di bawah Enzo Maresca, dan ketemu sama MU ini yang seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya itu nggak kelihatan sama sekali. MU ya akan tetap jadi MU sih sejauh ini gitu ya, karena memang masih ada Bruno Fernandes, ada Rashford dan lain. Cuman gue lihat itu Ugarte di sampingnya Casemiro itu, aduh gila, jelek banget men, parah. Dia sering banget salah passing, errornya sering banget dari defense maupun build up gitu ya, yang akhirnya bikin MU agak keteteran juga gitu. Cuman ya gue ngeliat ada spirit yang berlebih ya jujur aja kalau misalkan dibandingin dengan pertandingan yang di era Ten Hag, dan juga kemarin pas
melawan Chelsea, yaitu di bawahnya Nistelrooy. Pemain-pemainnya itu jauh lebih mau lari dan memang itu cukup berimpact juga gitu ya untuk menekan Chelsea, dan akhirnya ya sempat unggul 1-0 lewat penaltinya Bruno Fernandes, cuman disamakan juga untuk golnya Chelsea itu dari Moises Caicedo. Yang gue lihat dan gue soroti adalah Cole Palmer sih. Cole Palmer ini kan selalu dibilang bahwa dia itu jadi salah satu pemain yang sangat penting. Gue akui betul memang sangat penting. Tapi setiap pertandingan melawan tim-tim besar, Cole Palmer ini tuh nggak nunjukin bahwa dia itu ada posisi itu gitu. Nah, pantas saja kan dibuang sama Pep, dan menurut gue kalau Palmer memang bagus, impactnya untuk Chelsea itu bagus, tapi untuk secara keseluruhan gitu ya, untuk mampu nggak sih dia mengangkat Chelsea itu ke Big Four ataupun Big Six gitu ya. Nah, ini gue masih belum lihat untuk sosoknya Cole Palmer. Beda dengan Mohamed Salah ya, kita harus 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 lihat Mohamed Salah itu dia mampu gitu ya untuk bikin timnya itu bisa terus berjuang gitu ya, dan bisa menang gitu berkat kontribusinya dia. Nah, gue nggak belum melihat dari tim-tim lain gitu ya. Kalau misalkan di City mungkin kita tahu ada Kevin De Bruyne gitu ya, terus ada Rodri gitu, dan ada beberapa pemain cukup banyak lah di City itu yang memang berpengaruh. Tapi kalau gue lihat dari Arsenal, terus juga Chelsea, MU itu nggak ada sama sekali pemain yang mampu untuk bisa ngegendong timnya gitu ya. Kalau Liverpool udah jelas ada Salah tadi yang gue ceritain, dan pertandingan ini gue nggak tahu ya, gue ngerasa nggak layak untuk diulas lebih dalam karena memang low quality match banget. Gue masih penasaran apa yang akan dilakukan nanti ketika Ruben Amorim yang megang Manchester United itu akan seperti apa. Jadi gue ngelihat masih acak-acakan. MU juga permainannya masih nggak jelas, passing banyak salah, begitu pula Chelsea, dua-duanya main buruk banget. Gue nggak ngerasa terhibur di pertandingan ini, jujur gue lebih cenderung ke ngantuk. Cuman kalau misalkan emang gue butuh nonton untuk tahu gitu ya sejauh mana pertandingannya, sampai akhir pertandingan jujur gue bosen, gue ngantuk banget dan banyak ketawa sih di awal-awal. Anjir, ini kenapa passingnya tuh jelek-jelek banget gitu. Jadi butuh improvement yang bener-bener jelas gitu ya dari MU terutama. Kalau misalnya Chelsea menurut gue ini adalah fase mereka nge-build up atau ngebangun gitu ya, ngedevelopment tim ini bisa biar bisa lebih oke. Nah, untuk MU sendiri ini yang jadi tantangan nanti akan kayak gimana Ruben Amorim untuk ngebangun skuad ini. Jadi catatan catatan yang paling penting itu ya memang buat MU sih sebenarnya, benar-benar harus coba ngebangun lagi akan seperti apa tim ini bermain, terus juga pemain-pemainnya gitu ya. Kalau Chelsea ya kita lihat nanti lah, at the end of the day di akhir musim itu akan di posisi mana. Cuman gue lebih optimis Chelsea bisa di atas MU, kecuali kalau misalkan memang Ruben Amorim masuk. Nah, itu ada kemungkinan MU bisa step up. Ya, kita bisa bisa contoh pelatih-pelatih baru kayak Arne Slot gitu ya, terus juga Hansi Flick dengan Barcelonanya, mereka masuk langsung tune in gitu. Nah, kalau misalkan bukan nggak mungkin gitu ya, Ruben Amorim masuk nanti di MU dan secara keseluruhan gitu ya, pemain MU bisa lebih bagus lagi dan mungkin bisa jadi tune in gitu ya untuk di sisa pertandingan di liga ataupun di kompetisi yang lainnya. Lalu di liga lainnya gue gak ngerasa ada yang layak untuk dibahas karena gak ada pertandingan yang seru juga, semuanya bisa diprediksi. Cuman yang pengen sedikit gue bahas adalah penampilan Jay Ijes melawan Inter Milan, itu cukup jadi sorotan gitu ya, karena dia bermain cukup apik, lagi on fire banget, dan dia ada beberapa kipas yang dia lakukan, namun ya memang secara finishing dari pemain depannya Venezia kurang bagus gitu ya. Gue cukup appreciate sih dengan apa penampilannya J.I.J yang benar-benar solid di lini belakangnya Venezia meskipun mereka kalah. Tapi ngelihat kita punya back timnas kelas J.I.J itu kayak promising banget, gila. Dia itu masih muda, terus juga ke depannya masih cukup panjang gitu ya. Bukan gak mungkin dia bisa masuk klub-klub besar gitu, dan memang jadi salah satu incaran klub besar di Serie A lah gitu ya, minimal seperti itu. Ya, asli gue ngerasa bahwa lini belakang ini timnas kita nanti akan jauh lebih aman gitu ya ketika ngelihat Jay Ijes bermain seperti itu. Semoga impact positifnya itu akan kerasa ke timnas nanti ketika ngelawan Jepang dan juga melawan
Arab Saudi di tanggal 15 dan tanggal 19 November sih. Nah, mungkin segitu aja untuk ulasan review pertandingan di akhir minggu kemarin sih gitu ya. Dan gue kayaknya akan bikin ini jadi 2 video sih sebenarnya. Jadi untuk episode ke-15 mungkin segini aja dulu, sampai ketemu di episode 16 yang mungkin akan gue update secara berbarengan. Thanks for watching and see you.